Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fahamdani Rabbin Hasana bi Muhammadin wa angkadana min zulmati jahri wa tayajiri. Alhamdulillahillazi hadana bi abdihil muhsyari man da'ana ilaih bi izni wa qad nadana labbaika ya mandalana wa hadana. Limpahan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat panjang umur, di mana di bulan Muharram tahun baru Hijriah ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat. Wahai para pemuda milenial di zaman yang modern ini, marilah di bulan Muharram ini kita lebih meningkatkan untuk mencintai Al-Quran agar menambah keimanan kita dan keislaman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali para pemuda-pemuda yang melupakan mencintai Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an adalah sumber kehidupan bagi kita menuju Allah taala. Ada satu kalam ulama yang menyebutkan man takalam lughatul arabiyah fahuwa nisful ilim, bahwa barang siapa yang menguasai bahasa Arab maka dia telah menguasai separuhnya ilmu. Apa ilmu tersebut? Yang pertama adalah lughatul Quran, bahasa Al-Quran. Kita dari kecil pasti orang tua kita mengajari kita membaca Al-Quran kepada para guru-guru di TPA. Justru Al-Quran itu harus kita ajari kepada anak-anak kita dari kecil sebelum para orang tua mengirimkan anaknya untuk belajar mengenal huruf Al-Quran. Makanya saya terkadang merasa miris melihat banyak para orang tua yang menyekolahkan anaknya membaca Al-Quran huruf alif dari Iqra 1 sampai Iqra 6 itu kepada para guru-guru. Seharusnya orang tualah yang pertama kali mengajari bahasa Al-Quran kepada anaknya, karena orang tua itu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ada satu kisah di mana saat hidup sedang gundah gulana, sedang sulit, sedang risau, bertemu dengan seorang bapak tua. Lalu bapak tua tersebut memberikan sebuah Al-Quran di tahun 2022 ini. Lalu dia melihat muka saya ini penuh dengan kegelisahan. Lalu dia menyuruh untuk membuka Al-Quran. Pas dibuka, dan subhanallah, itu adalah jawaban obat dari segala obat-obat yang saya hadapi. Segala masalah yang saya hadapi ada di Al-Quran, dan itulah jalan keluarnya. Saya penasaran, saya buka lagi Al-Qurannya, dibacakan lagi artinya, masalah yang saya hadapi juga. Maka sesungguhnya segala permasalahan hidup kita di dunia ini obatnya adalah membaca Al-Quran. Yang kedua yaitu lughatul hadis, bahasa-bahasa hadis. Kita harus dalam hidup ini kita harus banyak-banyak mencintai hadis. Kita mau makan, mau minum, mau mandi, mau tidur, apapun itu harus sesuai dengan hadis, karena itu adalah obat dalam tubuh kita. Segala apapun yang Nabi katakan itu adalah obat dan sebagai penuntun jalan kita untuk menuju Allah Ta'ala. Maka cintailah hadis dan cintailah Sayyidina Muhammad SAW. Lalu yang ketiga yaitu lughatul jannah, bahasa surga. Karena ketika kita wafat, yang pertama kali malaikat tanyakan kepada kita itu dengan bahasa Arab.
bukan dengan bahasa daerah, bahasa asing, bahasa apapun itu, tapi dengan bahasa Arab. Man robbuka, siapa Tuhan? Itulah kenapa kita harus bisa membaca huruf-huruf Al-Quran, agar kita tidak merasa tersesat di kehidupan yang penuh dengan kezoliman ini. Maka kita harus tanamkan Al-Quran dalam diri kita, menanamkan hadis dalam kehidupan kita, dalam keseharian kita, dalam aktivitas kita, agar saat kita dihisab, kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan para malaikat dengan bahasa Arab. Semoga di bulan tahun baru Hijriah ini kita para pemuda lebih bisa untuk mencintai Al-Quran, lebih bisa untuk mensunahkan, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Karena beliaulah manusia yang akan memberikan kita syafaat di yaumil qiyamah. Kalau bukan beliau, siapa lagi? Maka kita harus mencintai Al-Quran dan menghidupkan sunnah. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdina husna bi hurmatihim wa afidna fi tariqatihim wa muafatihim minal fitani. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.